Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya Sandrina Malakiano menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Pada sesi kali ini, kami akan menguraikan bagian kedua dari surat Al-Fatihah. Di bagian ini, Ustadz Quraisy akan menguraikan tentang kedatangan hari kiamat, di mana tidak ada satupun makhluk Tuhan di jagat raya ini yang mengetahui secara persis kapan hari yang disebut juga sebagai hari pembalasan itu akan datang. Sebagai penguasa tunggal, Allah lah yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Dan pada saat itu, tidak satupun makhluk di muka bumi ini yang berani angkat bicara. Mengapa manusia tidak berani angkat bicara dan apa saja yang mereka lakukan? Untuk mencari jawabannya, mari kita simak bersama uraian Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatan wa salaman ala ibadihi allazina istafa. Dalam episode ini kita masih akan melanjutkan bahasan kita tentang suratul Fatihah. Kita sudah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kini kita bahas Maliki yaumiddin. Malik bisa dibaca Malik, bisa dibaca Malik. Dua-duanya punya keistimewaan. Malik memberi kesan kebesaran dan keagungan Allah. Tapi Malik itu berlebih satu huruf dibanding dengan Malik. Dan dengan demikian, kalau kita ingin ganjaran lebih banyak, baca Malik. Karena setiap huruf dapat ganjaran 10. Jadi Malik 4 kali 10. Mim, alif, lam, kaf. Malik. Kalau Malik hanya 3 huruf. Mim, lam, kaf. Jadi itu dua keistimewaan. Tapi kesan tentang keagungan dan kebesaran itu lahir dari kata raja. Malik. Apa yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Malik pemilik, Yaumiddin secara umum orang artikan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Allah pemilik hari pembalasan, Allah pemilik hari kiamat. Salah satu maknanya bahwa hanya Dia yang tahu, hanya Dia yang menentukan kapan datangnya. Karena Dia pemiliknya. Sampai-sampai dinyatakannya akadu ukhfiha, hampir-hampir saja saya menyembunyikan kedatangan kiamat itu bagi diri saya. Saking saya tidak mau ada orang tahu, ada makhluk yang tahu. Nah, itu arti pertama, Malik Yaumiddin. Bisa juga diartikan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin bahwa dia penguasa tunggal yang sangat jelas kekuasaannya dan kerajaannya pada hari kemudian. Kita bertanya, Tuhan ini pemilik hari di dunia ini atau bukan? Pemilik juga. Dia juga raja dalam kehidupan dunia. Tetapi di sini banyak orang yang tidak menyadari kekuasaan Tuhan di sini. Sampai-sampai ada kan yang mengaku Tuhan. Ada yang lupa Tuhan. Nah, kalau hari kiamat itu kekuasaannya terlalu jelas. Sehingga ini digarisbawahi bahwa dia adalah Malik atau Maliki Yaumiddin. Saking jelasnya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari itu tampil berdiri ar-ruh, malaikat ar-ruh, yang mengartikan Jibril, dan semua malaikat-malaikat berdiri suatu saf. Mereka itu tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Tuhan berbicara. Dan apa yang dibicarakannya harus yang benar. Nah, kalau di dunia ini ada orang yang bicara justru menentang Tuhan. Tidak jelas kekuasaan Tuhan di sini bagi orang-orang tertentu. Di sana Maliki Yaumiddin.
Di sana la tasma'u illa hamsa. Di sini masih kita dengar ada orang berteriak. Di sana yang bicara pun berbisik-bisik. Karena takutnya kepada Tuhan, karena jelasnya kekuasaan Tuhan. Itu arti Malik atau Maliki Yaumiddin. Yaum itu hari. Buat kita hari 24 jam. Buat Tuhan hari, wa ma amruna illa wahidah kalamhin bil basar. Kami punya persoalan itu hanya sekali, seperti sekejap mata kamu, bahkan lebih cepat. Kita tidak tahu berapa lama itu, bukan ukuran kita untuk harinya Tuhan itu. Nah, pembalasan Tuhan itu ada di dunia, ada di akhirat. Pembalasan Tuhan yang di dunia bisa perorangan, bisa kolektif. Tapi kalau di akhirat, secara umum ulama berkata sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua datang kepada Tuhan sendiri-sendiri. Ada ulama berkata, enggak, ada juga pertanggungjawaban kolektif. Bagaimana itu pertanggungjawaban kolektif? Dia ambil dari firman Allah, wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin yud'a ila kitabiha. Kamu melihat setiap kelompok, setiap umat itu bertekuk lutut. Setiap umat diundang, diajak, dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kitabnya. Kita di dunia ini terkadang ada kewajiban kolektif. Katakanlah pemilihan presiden. Itu kewajiban kolektif. Kalau ada kelompok yang memilih, katakanlah presiden, yang tidak memilih dengan nuraninya, maka kelompok itu akan diminta untuk mempertanggungjawabkan hasil pilihannya. Itu kata sementara ulama seperti itu. Oke. Ayat-ayat yang lalu, Bismillahirrahmanirrahim. Memuji Tuhan Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji Tuhan, ya kan? Maliki Ar-Rahmanir-Rahim lagi, memuji Allah. Maliki Yaumiddin, memuji Allah. Baru sesudah itu ada permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pelajaran kita ambil. Kalau mau bermohon kepada Allah, lebih dulu puji Allah. Kalau mau bermohon kepada Allah, tanamkan dulu di dalam hati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oke. Kalau salat sendiri, bacanya hanya kepadamu saya atau kepadamu kami. Walaupun salat sendiri, kita harus baca iyyaka na'budu, kepadamu kami. Kenapa ini Allah mengajarkan kita untuk berkata hanya kepadamu kami? Nah, kita lihat. Kalau kita membeli satu barang, kita teliti barang itu. Ibu beli satu baju, bapak beli satu, saudara beli satu baju, diteliti enggak? Jangan sampai ada robeknya. Sangat teliti. Kalau beli 10 kodi, diteliti enggak satu-satu? Tidak lagi. Kita seakan-akan berkata kepada Allah, ya Allah, salat saya ini kurang khusyuk. Jangan perlakukan saya perlakuan orang yang membeli satu. Perlakukan saya perlakuan orang yang membeli banyak. Jadi kalau kurang-kurang saya, nanti ditutupi oleh yang lain. Ya kan? Tapi kalau saya sendiri, saya punya kekurangan. Saya kurang khusyuk. Tapi karena kamu menghadapi saya dengan menghadapi orang banyak. Nah ini ada orang yang bersama saya ikut sholat, ikut ibadah. Ada nabi-nabi sempurna sholatnya. Ada malaikat sempurna ibadahnya. Saya masuk salah seorang di sana. Jadi kalau saya pun kurang, karena kamu tidak memperlakukan saya secara pribadi, tetapi berjamaah, maka tolong saya dimasukkan dalam kelompok mereka. Itu sebabnya na'budu, nasta'in.
Yang kedua, kita mau lihat ajaran Islam itu ajaran kebersamaan. Sehingga walaupun Anda sendiri, itu kegiatan Anda sendiri hendaknya tidak terlepas dari kemaslahatan banyak orang. Itu sebabnya kita diajarkan berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, kita akan melihat satu fragmen, kemudian kita lanjutkan bahasan kita dan diskusi kita. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Setelah membaca laporan triwulan yang kamu sampaikan kemarin, saya betul-betul kaget. Betapa tidak, omset perusahaan kita merosot sedemikian tajam. Kamu bisa jelaskan nggak, kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya sendiri juga bingung, Pak. Bingung? Firman, kamu ini marketing manager. Harusnya kamu sudah melakukan evaluasi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau hanya jawab bingung, sales di lapangan pun bisa melakukannya. Maaf, Pak. Kali ini saya benar-benar masih belum bisa mengetahui penyebabnya secara pasti. Bersama staf, saya masih melakukan diskusi secara intensif. Namun hingga kini saya belum menemukan jawabannya. Oke. Kali ini saya bisa menerima laporan yang kamu buat, meski tanpa dilengkapi hasil evaluasi. Namun untuk 3 bulan ke depan, target minimum harus terpenuhi. Kalau ternyata masih juga meleset, ya apa boleh buat, manajemen akan mengambil tindakan administratif. Camkan ini. Baik, Pak. Ya cukup. Saya mau sholat maghrib dulu. Makasih, Pak. Nin. Dari mana, Mas? Dipanggil Pak Helmi. Ngapain sore-sore begini dipanggil bos? Ya, biasalah urusan kantor. Ada yang perlu saya bantu, Nin? Ah, enggak. Saya cuma mau ngajak makan malam aja. Bisa, tapi saya sholat maghrib dulu ya. Oke, saya tunggu di sini ya. Oke. Yuk, Nin. Iya, iya. Ancaman Pak Helmi tadi itu beneran apa enggak ya? Tapi biasanya Pak Helmi tidak pernah basa-basi. Padahal untuk mencapai target omset jelas susah banget. Gak mungkin Pak Helmi memecat saya. Kalau saya dipecat, terus kerja di mana? Lalu bagaimana dengan anak-anak saya dan cicilan mobil saya? Ada apa ini? Nina kok tiba-tiba ngajak makan malam? Jangan-jangan mau curhat. Biasanya kalau perempuan sudah mau curhat dengan laki-laki lain, akan ada buntutnya. Tapi bagaimana cara menolaknya? Saya sudah terlanjur baik dengan dia. Dan juga dia anak orang kaya. Sebenarnya soal turunnya omset bukan semata-mata kesalahan Firman. Bisa jadi karena munculnya kompetitor baru yang lebih agresif. Di dalam hati kecil,
Saya merasa kasihan sama Firman. Tapi apa mau dikata? Aturan perusahaan memang mengharuskan begitu. Lama amat sih mas sholatnya? Ya, itu cuma perasaan kamu aja. Ini sholat tercepat yang pernah aku lakukan. Ngomong-ngomong, mau makan malam di mana sih? Maunya di mana? Ya terserah saja sih. Kalau di Hilton gimana? Kan juga tidak terlalu jauh. Oke, nggak masalah. Kamu serius, Nin? Ya, masa bohong sih mas? Nanti aku yang traktir. Sebelum pergi, saya mau nanya sama kamu, Nin. Mau tanya apa? Tentang suamiku yang pencemburu atau anak-anakku? Bukan itu. Soal sholat. Wah. Waktu kamu sholat, pernah nggak pikiran kamu kemana-mana? Ya iyalah mas, pernah. Emang kenapa sih? Aku juga begitu. Setiap kali aku mencoba untuk konsentrasi, kusuk menghadap Allah, tapi tetap saja susah. Mas, jangankan kita yang pengetahuan agamanya biasa saja. Orang yang pintar agama sekalipun belum tentu bisa mengosongkan pikiran mereka dari urusan duniawi. Terus, kita gimana? Ya sudahlah mas, diskusi nanti saja. Sudah jam 7. Kita makan dulu yuk. Oke. Baik, silahkan yang mau berkomentar atau bertanya. Anda silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Berbicara mengenai sholat, terkadang dalam keadaan melakukan sholat, kita belum mampu mengosongkan pikiran dan hati kita terhadap masalah duniawi. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan sholat, persoalan itu muncul semua. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana hukumnya orang yang sholat seperti ini? Yang kedua, apakah munculnya masalah-masalah tersebut yang menjadi penyebab seorang menjadi musyrik? Terima kasih. Baik. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, kitab hukum Islam, menyangkut hal-hal yang membatalkan sholat atau syarat-syarat sholat, kita tidak menemukan kata khusyuk di sana. Ini berarti dari segi hukum sebenarnya tidaklah batal sholat kalau orang tidak khusyuk. Nah, di sisi lain, saya ingin katakan begini. Jangan menduga bahwa khusyuk itu harus hilang dari benak dan pikiran kita segala sesuatu selain kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun pernah sholat ingat sesuatu yang lain. Cepat-cepat sholat, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri, masuk ke kamar, kemudian keluar, beliau berkata, saya lupa baru ingat waktu sholat tadi ada orang yang titip uang sedekah. Pernah Nabi memperpanjang sujudnya. Begitu salam selesai, orang-orang bertanya, hari ini kok sujud panjang wahai Nabi? Dia bilang, iya, cucu saya lagi nunggang punggung saya. Pernah percepat sholatnya. Kenapa cepat sholat? Oh iya, saya dengar ada anak menangis. Kesian anaknya, kesian ibunya terganggu. Jadi jangan anggap orang baru khusyuk kalau hilang semua ini. Dalam konteks kewajiban sholat, ini kita bisa umpamakan undangan seorang menghadiri pameran lukisan. Ada orang diundang, begitu dia datang dia lempar undangannya, saya nggak mau hadir. Ah, ini salah. Ada lagi yang diundang, dia katakan saya nggak mengerti lukisan, tapi saya segan pada orang itu. Dia datang, dia masuk aja lihat nggak ada dia ngerti.
Ada lagi orang yang diundang, dia katakan, saya tidak tahu lukisan, tapi saya mau belajar. Saya mau belajar. Dia masuk. Ini lebih bagus dari yang kedua. Ada lagi yang diundang, dia mengerti lukisan. Dia masuk, coba lihat indahnya ini, coba lihat itu dan sebagainya. Ada lagi yang diundang, yang mengerti lukisan, masuk. Dia terpaku pada lukisan itu, terpukau oleh lukisan itu, sampai ditepuk bahunya dia tidak rasa. Ini tingkat khusyuk yang paling tinggi. Kalau Anda sholat, menerima undangan Tuhan walaupun tidak sampai terpukau, yang penting Anda hormati undangan ini dan melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Itu sudah sah sholat. Saya kira begitu ya. Oke. Baik, yang kedua, siapa yang kedua? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah sendiri Allah sendiri menyembunyikan hari kiamat. Hampir, jangan menyembunyikan. Hampir menyembunyikan kiamat itu. Bahkan tak ada satu makhluk pun yang mengetahui kiamat itu. Tapi saya menemukan riwayat bahwa Rasulullah itu mengatakan bahwa kiamat itu hari Jumat datangnya. Ya, mohon penjelasan Pak Ustadz. Riwayat itu sangat-sangat lemah. Tidak ada yang tahu. Nah, Jibril yang tanya pada Nabi kapan kiamat, apa jawaban beliau? Yang ditanya enggak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi saya tidak tahu di mana saudara temukan riwayat itu. Tapi jelas riwayat itu sangat lemah, riwayat itu palsu. Oke? Ada yang ketiga? Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini kami ingin menanyakan ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat yang kelima ini terjadi pengulangan kata-kata iyyaka. Kenapa tidak langsung iyyaka na'budu wa nasta'in gitu. Nah, apa rahasia pengulangan iyyaka di sini, Pak? Terima kasih. Iyyaka yang didahulukan ini dari na'budu dan nasta'in itu mengandung makna pengkhususan. Iyyaka na'budu, hanya engkau. Ya kan? Nah, kalau saya tidak pakaikan iyyaka nasta'in, bisa-bisa timbul kesan bahwa hanya Allah yang saya sembah, sedang yang saya minta pertolongan bisa Allah, bisa yang lain. Maka ditekankan di sini bahwa hanya Allah yang saya mintai pertolongan sebelum itu, dan hanya Allah yang saya sembah. Ya kan? Jadi pengulangan iyyaka untuk menekankan bahwa pertolongan pun saya hanya arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah dan tidak boleh meminta pertolongan kepada siapa yang tidak diizinkan Allah kepada kita untuk meminta pertolongannya. Kita bisa minta pertolongan kepada dokter, tetapi karena Allah mengizinkan kita meminta pertolongan pada dokter. Kita mau minta dapat rezeki, kita bisa tolong menolong untuk mendapat rezeki. Tetapi jangan minta pertolongan kepada dukun. Ya kan? Jadi yang diizinkan Allah untuk kita mintai pertolongan itu sebenarnya serupa dengan meminta pertolongan kepada Allah. Insya Allah saya akan jelaskan lebih jauh nanti ketika kita bahas kembali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna khusyuk itu bukan berarti seseorang harus mengosongkan pikirannya dari masalah-masalah duniawi di saat orang itu sedang melaksanakan sholat. Pemirsa, pada sesi atau bagian berikut ini Ustadz Quraisy Shihab akan membahas soal keharusan manusia untuk menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita simak bersama. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kita bahas dulu na'budu. Na'budu itu terambil dari kata abd. Abd. Abd itu punya 3 makna. Yang pertama hamba sahaya. Yang kedua tombak walau kecil. Yang ketiga tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Nah, kalau saya berkata abd dalam arti hamba sahaya, seorang hamba sahaya atau katakanlah walaupun tidak sampai tingkatnya pada hamba sahaya, pembantu. Pembantu itu bertugas melaksanakan apa yang saya perintah padanya dan tidak melakukan apa yang saya larang, ya kan? Itu berarti kalau Anda menjadi Abdullah, Anda harus melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Seorang pembantu tidak boleh menetapkan suatu ketetapan di luar izin ibu rumah. Ya, ibu rumah berkata, tinggal kamu di rumah, saya mau keluar, tuh dia harus ikut tinggal. Nah, karena itu dia tidak menetapkan sesuatu kecuali atas izin. Ada pembantu berkata kepada temannya, besok kita nonton. Tiba-tiba tuan rumahnya berkata, kamu tinggal di rumah, saya mau keluar. Boleh enggak pembantunya berkata, saya enggak mau. Ibu aja yang jaga rumah, saya mau. Bisa enggak? Tidak bisa. Kalau begitu, dia boleh janjian sambil berkata, kalau saya dapat izin. Ya kan? Nah, begitu juga seorang abd. Dia bisa melakukan suatu kegiatan, tetapi dia selalu harus berkata, kalau dikehendaki Allah, insya Allah. Itu abd. Oke. Abd juga sebagai alat. Kita ini alatnya Tuhan. Terkadang kita tidak ada salahnya kena musibah. Kita dijadikan oleh Tuhan alat untuk mengingatkan orang lain. Ya kan? Kita jadi alatnya Tuhan mengingatkan orang lain. Nah, yang dijadikan alat oleh Tuhan pasti mendapat balasan baik dari Tuhan. Itu sebagai alat, tombak ini tadi. Yang ketiga, abd itu seperti maknanya aroma yang harum, seorang yang menjadi hamba Allah, seorang yang beribadah kepada Allah haruslah memberi aroma yang harum pada lingkungannya. Persis seperti tumbuhan. Kita beribadah, kita harus memperhatikan lingkungan kita. Itu baru menjadi abd. Nah, waktu kita berkata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Saya beri hal yang lain. Kalau saya berkata rumah, yang tergambar pada Anda apa? Satu bangunan, tempat tinggal. Kalau saya berkata rumah si A, apa yang tergambar pada Anda? Tergambar rumahnya dan tergambar si A-nya. Ya kan? Rumah si A. Nah, kalau saya berkata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Yang tergambar itu apa? Yang tergambar pertama ibadah Anda. Dan yang tergambar kedua adalah kekuasaan Allah. Karena itu ibadah yang sempurna, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Beribadah itu yang sempurna seakan-akan Allah melihat Anda. Atau bahkan seakan-akan Anda melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihatnya, dia melihat kamu. Kira-kira itu pembantu di rumah. Kalau disuruh nyapu, ada di antara mereka kalau tidak dilihat oleh ibu, dia nyapu asal jadi. Ya. Kalau dia merasa saya diamati, kira-kira bagus nggak kerjanya? Akan bagus kerja. Mengabdilah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Kalau tidak bisa melihatnya, dan memang kita tidak bisa melihat Tuhan, kita hanya bisa menghadirkan kebesarannya. Kalau tidak bisa itu yakinlah bahwa Tuhan melihat Anda. Itu arti iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in.
dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak ada yang terjadi di alam raya ini kecuali izin Allah. Kalau saya minta tolong pada Anda, ambilkan saya air minum, saya bisa duduk di sini, air minumnya datang tanpa saya bergerak. Bisa juga, kalau saya minta tolong pada Anda, saya akan angkat meja ini berat, tolong angkat meja ini, maka ketika itu saya harus bersama Anda mengangkatnya. Itu kita manusia begitu. Tetapi kalau meminta tolong kepada Allah, Anda harus berusaha terlebih dahulu, baru Anda mendapat pertolongan Allah. Itu sebabnya orang berkata, kenapa sih doa kita ini banyak nggak makbul? Karena kita tidak usaha. Harus disertai dengan usaha, baru minta tolong kepada Allah. Itu juga makna tawakal. Ikat dulu untamu, baru kamu tawakal, usaha dulu. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah, salah satu yang ditekankan oleh Rasul, wallahu fi aunil abd, madamal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seseorang selama orang itu mau membantu sesamanya. Nah, jadi perlu ada. Kita harus yakin bahwa memang ada hukum sebab dan akibat, ya kan? Tetapi yang mengatur hukum sebab dan akibat itu adalah Allah. Karena itu, walau saya minta tolong pada Anda, saya harus yakin bahwa Anda baru bisa berhasil menolong saya kalau melalui hukum sebab dan akibat. Ya, saya minta tolong pada dokter. Dokter, saya bisa sembuh kalau saya dikasih obat. Kasih obat, saya makan. Tetapi itu hanya sebab. Yang menentukan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, minta tolongnya pada dokter atau minta tolongnya pada Allah? Allah perantaranya dokter. Nah, itu sebabnya dikatakan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi dalam hidup ini ada yang dinamai sunnatullah, ada yang dinamai inayatullah. Ada yang dinamai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Hukum sebab dan akibat itu hukum kebiasaan. Ikhtisar dari pukul rata statistik. Tapi ada yang di luar kebiasaan. Tabrakan atau pesawat jatuh, hancur, ada satu orang yang hidup. Gempa, kemarin sekian bulan yang lalu, gempa di Iran, sudah 7 hari 7 malam, dia masih hidup. Itu namanya inayatullah, di luar kebiasaan. Nah, sewaktu kita berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita juga di celahnya itu seakan-akan meminta pertolongan Allah, sehingga kalaupun di luar sebab dan akibat, tetap kita masih mendapatkan inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, itu bukan berarti kita dilarang tolong menolong. Kita boleh tolong menolong, bahkan ada perintah kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tetapi kita harus sadar bahwa keberhasilan orang lain menolong kita atau keberhasilan kita menolong dia itu tidak berdiri sendiri, tetapi itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ibadah ini bisa ibadah mahdhah, salat puasa, bisa juga ibadah dalam pengertian umum. Kita di sini ayat ini menyebut ibadah dulu baru meminta pertolongan. Itu juga mengisyaratkan
bahwa salah satu yang kita mintai pertolongan kepada Allah adalah agar ibadah kita sempurna. Ya kan? Nah, itu sebabnya ada doa habis sholat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar supaya ibadahku ini sempurna, agar aku tetap bisa berzikir kepadamu. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, siapa yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan Ustadz tadi tentang bagaimana Fatihah dikaitkan dengan sholat, bahwa di dalam sholat itu kita harus beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Yang saya tanyakan, ada satu keterangan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ketika sholat kita suka membayangkan yang tidak-tidak terhadap Allah. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan melihat Allah tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Melihat Allah yang dimaksud jelas bukan melihat dengan pandangan mata. Ya kan? Tapi melihat Allah yang dimaksud adalah melihat dengan pandangan hati, dan yang dilihat itu adalah kebesaran dan keagungannya. Jadi hadirkan Allah dalam sholat Anda, hadirkan kebesarannya, keagungannya. Saya akan beri contoh. Kalau saya menghadap satu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ketika itu saya melihat dia dengan mata kepala, sekaligus saya sadar bahwa ini orang sangat terhormat. Ketika itu kira-kira saya akan garuk-garuk kepala di hadapannya, perbaiki ini. Tidak. Begitu juga ketika seorang menghadap Allah dalam sholat. Dia membayangkan kebesaran dan keagungannya. Nah, ketika itu pasti dia akan sangat tunduk dan patuh, tidak akan melirik kiri kanan, pegang jenggot kah, garuk-garuk kepala kah. Itu yang dimaksud. Nah, kalau ini tidak dapat kita hadirkan, maka hadirkanlah bahwa dia sedang melihat saya. Ya kan? Itu yang dimaksud. Baik. Yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca suratul Fatihah di dalam sholat, boleh kita menyambungnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa lebih utama enggak menyambung. Yang saya tanyakan, apa rahasia di balik itu semua? Terima kasih. Ada riwayat yang menyatakan Nabi membaca suratul Fatihah itu ayat demi ayat. Berhenti dan berhenti. Mengapa demikian? Ada riwayat lain menyatakan bahwa Allah berfirman, saya membagi salat itu, dalam arti salat yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Setengahnya buat saya, setengahnya buat hambaku. Nah, kalau hambaku berkata Alhamdulillah, Allah menyambutnya, hambaku memuja aku. Kalau membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, hambaku memujiku. Ada riwayat lain yang menyatakan begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyambutnya, oh hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut dan meminta pertolonganku. Saksikanlah wahai malaikat, akan kusempurnakan pekerjaannya itu. Nah, begitu seterusnya. Jadi ada dialog. Nah, karena itu menjadi sangat baik kalau membaca Al-Fatihah itu ayat demi ayat, seakan-akan Anda menanti jawaban Tuhan. Ya toh? Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, cepat, di mana nih jawaban itu? Ya toh? Nah, itu sebabnya disunatkan, dianjurkan membaca ayat demi ayat. Jelas ya? Oke. Masih ada? Anda silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Ustadz, Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan bagaimana
cara kita membangun kesadaran kehambaan kita kepada Allah. Gitu. Ya demikian. Bagaimana cara kita membangun kesadaran kehambaan kita kepada Allah? Yang pertama dulu, fikirkanlah tentang diri Anda. Fikirkan tentang asal-usul Anda. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, dalam konteks menyadarkan kita akan kebesaran Allah sehingga kita mau menaati perintah-perintahnya, banyak uraian tentang manusia. Hai manusia, coba pikirkan asal kejadianmu. Dari air yang setetes air, ya kan? Sadari itu. Hai manusia, coba pikirkan betapa istimewa kamu ini. Itu ada salah satu ayat, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi sadarilah diri Anda dulu. Itu sebabnya ada ungkapan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, saya ini sangat lemah. Saya ini tidak bisa berdiri sendiri. Saya ini kalau tua bagaimana? Saya perlu sandaran, ya kan? Nah ini semua pengetahuan tentang hal ini, penghayatan tentang hal ini mengantar kepada kesadaran tentang kelemahan kita dan kebutuhan kita kepada sandaran. Dan tidak mungkin yang kita cari sandaran itu manusia seperti kita, karena dia juga lemah. Jadi kita harus mencari sandaran yang amat kokoh. Kita harus punya pegangan yang sangat kuat. Tidak ada yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang lain yang ada pada orang itu adalah anugerah Allah. Jadi daripada ke orang, saya lebih baik langsung kepada Allah. Itu kesadaran itu bisa antara lain bisa kita cari, kita usahakan melalui apa yang saya uraikan tadi. Mari kita ambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Maliki yaumiddin, ya kan? Yang kita bahas sekarang. Sadarilah bahwa ada hari pembalasan. Kesadaran seseorang tentang adanya hari pembalasan, itulah yang mewarnai aktivitasnya. Kalau tidak sadar, Anda bisa durhaka, Anda bisa mengerjakan apa saja. Tapi kesadaran tentang adanya hari kemudian, itu yang bisa mewarnai bahkan memberi makna hidup Anda. Apa artinya sih setiap hari saya ke kantor, pulang kantor, setiap hari begitu. Ibu-ibu di dapur setiap hari begitu, arisan. Apa itu artinya hidup seperti itu? Kalau sadar bahwa ada hari esok, itu akan terwarnai hidup kita. Nah ini, sadari itu, maliki yaumiddin. Yang kedua, sadarilah bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu tidak mungkin diraih seseorang tanpa membantu sesamanya. Nah, yang ketiga, atau ini mungkin yang kedua, tadi yang ketiga, yang kedua itu kalau beribadah, upayakanlah bagaikan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesadaran bahwa Anda melihat dia atau paling tidak dia melihat Anda, ibadah Anda akan menjadi sesempurna mungkin. Dan dalam saat yang sama, yang keempat yang kita bisa tarik dari sini, bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran kebersamaan. Keakuan kita harus lebur di dalam kebersamaan. Karena itu, kalau mau beribadah, berjamaah lebih baik dari sendiri-sendiri. Kalau mau melakukan aktivitas dalam bentuk kolektif, itu lebih baik daripada melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Kalau mau zakat, jangan zakat sendirian kasih orang. Berikanlah kepada suatu lembaga yang bisa berbentuk kolektif, sehingga bisa tersalurkan lebih rata, dan bisa dinikmati oleh banyak orang tidak tumpang tindih. Nah, itu jadi ajaran kebersamaan ini perlu. Itu sebabnya umat Islam diibaratkan dengan satu badan.
Kalau ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, semua merasakan sakit. Itu mungkin pelajaran yang dapat kita tarik dari apa yang kita pelajari dari surah Al-Fatihah ini. Baik, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengenal istilah sunnatullah yang menurut istilah populernya adalah hukum sebab akibat, di mana hukum ini diakui keberadaannya. Namun semua itu hanya sebatas sarana manusia untuk mewujudkan harapannya, dan hanya Allah yang menentukan dan mengabulkan harapan itu. Hanya sampai di sini pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Sudah waktunya bagi saya, Sandrina Malakiano, untuk pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.